Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Hamdan, Musyarifah, Nandia Putri Suciawati, dan Rida Kopipah. Kami ingin mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Sejarah Kerajaan Islam Banjar. Teman-teman sekarang sediakan buku dan pulpennya, ambil posisi nyaman dan selamat menonton. Sejarah awal berdirinya Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar berdiri pada tahun 1526 Masehi, bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Islam di Banjarmasin, yaitu Kerajaan Daha. Seperti yang diutarakan dalam Hikayat Banjar, pada masa itu Kalimantan Selatan masih di bawah Kerajaan Daha yang dipimpin oleh Pangeran Sukarama. Ia mempunyai 3 orang anak, yaitu Pangeran Mangkubumi, Pangeran Tumenggung, dan Putri Galuh. Peristiwa kelahiran Kerajaan Banjar bermula dari konflik yang ada di dalam Istana Daha, yaitu konflik yang terjadi antara Pangeran Samudra sebagai pewaris sah Kerajaan Daha dengan pamannya, yaitu Pangeran Tumenggung. Ketika Raja Sukarama merasa sudah hampir tiba ajalnya, ia berwasiat agar yang menggantikannya nanti adalah cucunya, yaitu Raden Samudra. Namun waktu itu Pangeran Samudra baru berumur 7 tahun. Tentu saja ketiga anaknya tidak setuju dengan sikap ayahnya itu, terlebih Pangeran Tumenggung yang sangat berambisi menjadi seorang raja. Setelah Raja Sukarama wafat, jabatan dipegang oleh anak tertuanya, yaitu Pangeran Mangkubumi. Akan tetapi Pangeran Mangkubumi tidak terlalu lama berkuasa karena beliau dibunuh oleh pengawalnya sendiri yang dihasut oleh Pangeran Tumenggung. Dengan meninggalnya Mangkubumi, maka Pangeran Tumenggung naik tahta menjadi seorang raja pada saat itu, dan Pangeran Samudra menjadi musuh terbesar Pangeran Tumenggung. Dalam sejarah Daha tersebutlah seorang perdana menteri yang gagah perkasa. Beliau bernama Patih Masih. Walau tidak sebesar Patih Gajah Mada, beliau mampu mengendalikan pemerintahan dengan teratur dan maju pada masa itu. Patih ini banyak bergaul dengan pedagang-pedagang di pelabuhan bandar. Di sanalah ia bergaul dengan mubalik Islam yang datang dari Tuban dan Gresik. Dari para mubalik ini, ia mendengar kisah tentang Wali Songo dalam mengemban kerajaan Demak dan dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Patih Masih, kisah tersebut sangat fantastik, mengagumkan. Seiring berjalannya waktu dan pergaulannya ini, ia akhirnya memeluk agama Islam. Seiring berjalannya waktu, Pangeran Samudra menjadi seorang yang gagah perkasa. Beliau mencoba merebut kembali kerajaan Daha yang diambil oleh Pangeran Tumenggung. Atas bantuan Patih Masih, Pangeran Samudra dapat menghimpun kekuatan dan mulai menyerang Pangeran Tumenggung. Tetapi peperangan terus berlangsung secara seimbang. Patih mengusulkan untuk meminta bantuan kepada Kerajaan Demak. Sultan Demak bersedia membantu dengan syarat Pangeran Samudra nanti masuk Islam. Kemudian Pangeran Samudra pun menyetujui syarat tersebut. Lalu Sultan Demak mengirimkan bantuan, yaitu 1.000 orang tentaranya, dan sumber lain mengatakan berjumlah 40.000 tentara dengan jumlah 1.000 kapal. Masing-masing kapal memuat 400 prajurit. Atas bantuan itu, kemenangan di pihak Pangeran Samudra. Sesuai dengan janjinya, ia bersedia seluruh kerabat keraton dan penduduk Banjar menyatakan diri masuk Islam. Setelah masuk Islam, diberi nama Sultan Suryanutullah atau Sultan Suryansah, dengan dinobatkan sebagai raja pertama Kerajaan Banjar. Pada tahap awal, wilayah kekuasaan Kerajaan Banjar adalah meliputi Sambas, Batang Lawai, Sukadana, Kota Waringin, Sampit, Medawi, dan Sambangan. Sultan-sultan yang pernah memimpin dalam Kerajaan Banjar. Ada sumber yang mengatakan bahwa sultan berjumlah 19, tetapi sumber lain mengatakan bahwa sultan yang memimpin berjumlah hingga 23. Berikut sultan-sultan tersebut. Selanjutnya, aspek kehidupan masyarakat Kerajaan Islam Banjar. Pada kehidupan sosial masyarakat Banjar terdapat susunan dan peranan sosial yang berbentuk segitiga piramid, yang terdiri dari lapisan teratas, lapisan tengah, dan lapisan bawah. Dalam perekonomian mengalami kemajuan yang pesat
pada abad ke-16 sampai abad ke-17. Dalam perdagangan lada merupakan komoditas ekspor terbesar. Dalam hal industri juga menghasilkan besi dan logam. Selanjutnya dalam kehidupan politik pun pemerintah dibangun menurut model Jawa. Raja dalam kekuasaan tidaklah semutlak raja-raja Jawa. Di samping keturunan, kekayaan juga faktor yang menentukan dalam kedudukan raja. Pada hakikatnya, pemerintah bersifat aristokratis yang dikuasai oleh para bangsawan, yang mana raja hanya sebagai simbol pemersatu belaka. Selanjutnya, dalam hal budaya, orang-orang Banjar terdiri dari 3 golongan, yaitu kelompok Banjar Muara, yaitu suku Ngaju. Selanjutnya kelompok Banjar Batang Banyu, yaitu suku Maanyan. Dan yang terakhir kelompok Banjar Hulu, yaitu suku Bukit. Selanjutnya ada pengislamisasian pada kerajaan Islam Banjar. Muhammad Arsad bin Abdullah al-Banjari merupakan tokoh penting dalam pengembangan Islam di Kesultanan Banjar pada abad 18 dan ke-19 Masehi. Dengan kegigihan, kekuatan, dan ilmu yang dimiliki, Islam benar-benar berkembang pesat pada masanya di Kesultanan Banjar atas dukungan penuh dari Sultan Demak. Ia berperan dalam mendirikan jabatan mufti dan juga mengusulkan kepada sultan untuk membentuk mahkam syariah, yakni suatu lembaga pengadilan agama yang dipimpin oleh seorang mufti sebagai ketua hakim tertinggi pengawas pengadilan umum. Mendirikan lembaga pendidikan, pengembangan dakwah ke berbagai pelosok di Kesultanan Banjar, dan lebih utamanya adalah membina kader ulama dan fuqaha yang bisa terjun langsung ke daerah menegakkan hukum Islam. Mendirikan masjid dan surau, serta berusaha menghidupkan pengajian dan sholat Jumat di setiap masjid dan surau. Muhammad Arsad sebagai ulama juga ahli di bidang tauhid, fikih, ilmu falak, dan tasawuf yang dibuktikan dengan ditulisnya berbagai karya tersebut di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu seperti Sabilal Muhtadin dan lain-lain. Masa kejayaan dan keruntuhan Kerajaan Islam Banjar. Masa kejayaan. Kerajaan Banjar mengalami masa kejayaan pada masa pemerintah Sultan Mustadin Billah pada tahun 1595 sampai 1641 Masehi. Sultan Inayatullah 1641 Masehi sampai 1646 Masehi, dan Sultan Sayyidullah pada tahun 1646 sampai 1660 Masehi. Ketika Belanda datang dan menimbulkan kekacauan, Kesultanan Banjar mengalami kerugian. Akibatnya ibu kota kerajaan dipindahkan ke Amuntai, kemudian ke Tambangan dan Batang Banju. Sebenarnya VOC sudah datang ke Banjar sejak 1606 Masehi untuk meminta monopoli lada, namun usaha mereka belum terwujud. Baru setelah adanya kontrak yang ditandatangani Belanda dan Syah Badar Kesultanan Banjar pada 1635 Masehi, perdagangan lada dimonopoli oleh Belanda. Setelah perjanjian antara VOC dengan Sultan Martapura ditandatangani, perlawanan terhadap Belanda menurun. Masa keruntuhan. Kerajaan Banjar mengalami kemajuan sebagai dampak dari diaktifkannya wilayah kerajaan ini sebagai pelabuhan bebas. Tetapi sebaliknya, kehadiran unsur asing di daerah itu juga dapat mengakibatkan perpecahan di kalangan istana. Kehadiran pihak pemerintah kolonial Hindia Belanda yang ikut campur dalam urusan adat kerajaan adalah bukti bahwa unsur asing yang hadir dalam kerajaan Banjar nantinya akan memunculkan perpecahan di kalangan istana. Keterlibatan unsur asing dalam urusan istana juga merupakan salah satu penyebab utama meletusnya perang antara kerajaan Banjar dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dalam sejarah pertempuran tersebut dikenal sebagai Perang Banjar. Perlawanan kerajaan Banjar berlangsung dalam 2 tahap. Yang pertama berlangsung dari tahun 1859 sampai dengan 1863. Sedangkan perlawanan tahap kedua berlangsung dari tahun 1863 sampai 1905 Masehi. Peperangan yang berlangsung hampir setengah abad lamanya berakhir dengan kekalahan di pihak kerajaan Banjar. Dengan terpatahkannya perlawanan rakyat Banjar pada tahun 1905 Masehi, maka hal ini menandai runtuhnya era dari kerajaan Banjar yang telah berdiri sejak tahun 1520 Masehi. Peninggalan Kerajaan Islam Banjar.
Di sini terdapat dua peninggalan. Yang pertama adalah Candi Agung Amuntai dan yang kedua adalah Masjid Sultan Suryansah. Seperti yang kita tahu bahwa Candi Agung Amuntai merupakan peninggalan kerajaan negara Dipa yang dibangun oleh Empu Jatmika pada abad ke-14 Masehi. Dari kerajaan ini akhirnya melahirkan kerajaan Daha di negara dan kerajaan Banjarmasin. Menurut cerita, kerajaan Hindu negara Diva berdiri tahun 1438 Masehi di persimpangan tiga aliran Sungai Tabalong, Balangan, dan Negara. Adapun cikal bakal kerajaan Banjar itu diperintah oleh Pangeran Suryanata dan Putri Junjung Buih dengan kepala pemerintahan Patih Lambung Mangkurat. Negara Dipa kemudian berkembang menjadi negara Amuntai. Selanjutnya Masjid Sultan Suryansah. Masjid ini merupakan masjid tertua di Kalimantan Selatan, yang mana masjid ini dibangun di masa pemerintahan Sultan Suryansah. Beliau merupakan Raja Banjar pertama yang memeluk agama Islam. Masjid ini terletak di Kelurahan Kuin Utara, Banjarmasin Utara, yang mana kawasan tersebut dikenal sebagai Banjar Lama, sekaligus situs ibu kota Kesultanan Banjar yang pertama kali. Selanjutnya, fungsi-fungsi kerajaan Islam Banjar di bidang dakwah Islam masa kini. Ada 5 fungsi. Yang pertama, fungsi pengayoman, yang berarti mengayomi berbagai aktivitas dakwah keislaman yang berada di tengah-tengah masyarakat, meliputi penerapan fungsi-fungsi manajemen terhadap dakwah. Yang kedua, fungsi dinamisator dan inovator dakwah, bahwa selain menjaga agar dakwah bersifat inklusif sesuai dengan apa yang pernah diterapkan oleh Syekh Arsyad dengan Neo-Sufisme atau tasawuf syar'i, juga atas dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa dinamisasi dan inovasi tidak boleh lepas rel yang bisa berdampak negatif bagi kemaslahatan masyarakat. Fungsi yang ketiga adalah fungsi katalisator. Fungsi ini terutama terhadap lembaga atau tenaga dakwah yang berbeda-beda yang memungkinkan terjadinya friksi antar lembaga atau juru dakwah yang dimaksud. Fungsi yang keempat adalah fungsi supporter. Dalam hal ini, kerajaan mengupayakan support terhadap aktivitas dakwah, baik dalam arti finansial, material, maupun tenaga. Misalnya, ada kegiatan charges juru dakwah terhadap pertahunan untuk memberikan pengeluasan bekal dakwah mereka. Mungkin dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan tinggi di negara ini. Selanjutnya, fungsi yang terakhir adalah fungsi supervisor. Fungsi ini mengevaluasi sekaligus memperbaiki berbagai aktivitas dakwah yang kurang sejalan dengan ideal ajaran Islam, harapan masyarakat maupun pemerintah. Untuk hal ini tentu harus bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia atau yang dikenal dengan MUI. Sekian, terima kasih. Semoga materi yang kami sampaikan barusan dapat disimak dan diterima dengan baik. Dan ini adalah materi awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.